syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pada kesempatan kali ini saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Haji Muhammad Muklas Rawi yang pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan hasil penelitian terkait dengan hasilnya. Nah, saya ucapkan salam hormat kepada para Dewan Penguji, Bapak Dr. Yuditya Saputra, MPD, Mr. Richard Henderson, PhD, Profesor Joni Sudirman, dan nanti akan juga bergabung Dr. Dirgantara Wicaksono, dan mereka berempat nanti yang akan menguji hasil dari penelitian tesis Bapak Haji Muhammad Muklas Rawi. Muklas saja Pak, jangan Haji Pak. Oh, saya catatan saya ada hajinya Pak. Aduh, nggak enak, udah dihilangin Pak. Oh, siap Bapak, siap. Jadi mudah-mudahan sidang tesis kali ini benar-benar bisa mengkaji mendalam terkait dengan hasil tesis Bapak yang berjudul Analisis Efektivitas Fungsi Pengawasan di Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Perum Jamkrido. Nah, pembimbing dari Bapak Muklas ini adalah Bapak Dr. Yuditya Saputra, sehingga nanti bisa mempertanggungjawabkan dari hasil penelitian itu. Mungkin itu Bapak, dan saya harus undur diri. Mudah-mudahan hasil sidang ini berjalan dengan lancar, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Aris telah membuka sidang kali ini. Terima kasih. Apabila ada aktivitas lain atau meeting lain Pak yang menunggu. Siap. Terima kasih Pak Yudit. Mohon dipimpin untuk sidangnya, dan mudah-mudahan sidang kali ini bisa menjadi sidang percontohan Pak, karena ini adalah sidang tesis pertama kali di BMT dengan online. Mungkin itu. Terima kasih. Thank you. Oke, bye-bye. See you. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Selanjutnya akan saya moderatori ya. Untuk sesi kali ini. Pak Muklas sehat ya? Alhamdulillah. Nah, oke Pak. Sehat Pak. Ini tidak terbatas waktu Pak, jadi kita unlimited di IBMT ini. Kemudian nanti tentunya tetap harus ada protokol yang akan kita lakukan seperti ujian biasanya. Yang pertama yaitu Bapak kami persilakan untuk mempresentasikan kurang lebih naskahnya 15-20 menit Pak maksimal. Kemudian dilanjutkan oleh diskusi panel yang akan saya persilakan dari Prof. Joni Sudirman sebagai penguji utama. Dilanjutkan Mr. Richard Henderson PhD sebagai penguji kedua. Nanti kita akan susul lagi jika lancar dengan Bapak Dr. Dirgantara sebagai penguji tamu Pak. Saya sebagai moderator menyampaikan selamat berseminar, dan waktu Bapak dimulai dari sekarang. Silakan Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Profesor Joni Sudirman. Salam ta'zim Pak. Pak Richard Henderson PhD. Selamat berkenalan dengan saya Pak. Ya, selamat berkenalan. Ya, Pak Dr. Yuditya Putra. Terima kasih atas kesempatannya, dan juga insya Allah Pak Dr. Dirgantara menyusul karena ada kesulitan teknis. Hari ini saya dapat kesempatan untuk menyampaikan tulisan proposal tesis saya yang terkait dengan pengalaman saya sebagai seorang Dewan Pengawas di Jamkrindo, yang sekarang sudah berubah jadi PT Jamkrindo, jadi posisi saya sekarang jadi komisaris Pak. Insya Allah ini datanya data
A1 data primer. Jadi apa yang terjadi di Jamkrindo ini saya tuangkan dalam sebuah penelitian yang saya kasih judul analisis efektivitas fungsi pengawasan di perusahaan jaminan kredit Indonesia Perum Jamkrindo 2019, Pak. Karena 2020 sudah berubah jadi PT Jamkrindo, Pak. Dan PP-nya sudah berubah. Next. Halo. Halo semuanya. Halo. Iya, Bapak, ya. Ya, next. Pendahuluan, Pak. Di dalam latar belakang saya mengupas dari sisi terkait dengan beberapa persoalan masalah ekonomi, yaitu terkait dengan masalah kemiskinan, pengangguran, dan bagaimana peran sektor UMKM di dalam memberikan solusi. Tetapi dalam perkembangannya memang walaupun sektor UMKMK itu sangat cukup banyak sekali dan memberikan kontribusi 97% untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi kalau dalam hal terkait dengan ekspor itu hanya 14%. Nah, ternyata memang ada persoalan yang terkait dengan bagaimana mereka bisa mengembangkan kapasitas produksi. Nah, kapasitas produksi itu terkait dengan masalah pembiayaan, masalah masalah pendanaan, dan itu persoalan yang dialami. Nah, kehadiran Jamkrindo itu dalam konteks itu, kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 2016 terkait dengan Undang-Undang Penjaminan, bahwa salah satu daripada tugas utama Jamkrindo adalah memprioritaskan penjaminan untuk UMKMK. UMKMK. Jadi saya tidak perlu menjelaskan Jamkrindo itu apa. Kemudian peran penting daripada Jamkrindo itu adalah menjembatani antara perusahaan sebagai sebagai terjamin, baik perorangan atau individu, dengan pihak kreditor, dalam hal ini perbankan. Nah, perbankan. Tetapi di dalam perjalanannya memang ini perlu ada pengawasan. Perlu ada pengawasan yang yang lebih optimal supaya masalah tadi, bagaimana Jamkrindo bisa menjembatani UMKMK dengan kreditor itu dari sisi aspek modal. Demikian juga dalam hal berjalannya operasional perusahaan Jamkrindo. Next. Nah, dalam kaitan ini, karena saya sebagai Dewan Pengawas, saya tahu persis bagaimana kita mengupayakan pengawasan itu bisa lebih optimal. Karena kalau kita mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2018, yang disebut dengan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang dilakukan dengan keadaan yang sebenarnya, antara dasain dengan dasolen. Gitu. Apakah yang pertama tadi Dewan Pengawas itu mengarahkan kepada direksi untuk komitmen terhadap UMKMK, kemudian apakah dalam perjalanannya itu sudah sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran. Kalau di istilah kita pakai ada RKAP, rencana kegiatan anggaran kegiatan. RKAP, rencana kegiatan anggaran RKAP dan RJPP. Nah, dalam konteks ini maka saya ingin menyampaikan bagaimana pengawasan itu dilakukan. Tentu pengawasan tidak terlepas daripada masalah tata kelola perusahaan, Pak. Pengawas dalam konteks ini adalah menjaga rule agar perusahaan itu konsisten dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan. Kemudian
Yang kedua adalah seperti apa mekanisme fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Perum Jamkrindo untuk menunjang kinerja perusahaan. Lanjut. Next. Belakang ke belakang. Next. Terus next belakang lagi. Nah. Pembatasan masalah, ini kelebihan. Pembatasan masalah. Penelitian ini memberikan batasan terhadap fungsi pengawasan sebagai fokus penelitian. Tadi saya sudah uraikan pengawasan itu apa berdasarkan PP, berdasarkan ini. Kemudian metode dan hasil penelitian itu berfokus kepada metode dan hasil yang dilakukan Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas di Perum Jamkrindo. Mohon maaf ini ada koreksi, bukan 2009 sampai 2019, tapi 2019 Pak. Next. 2019. Ya. Kemudian tujuan daripada penelitian adalah menganalisis perwujudan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, good corporate government, kemudian menganalisis fungsi oleh Dewan Pengawas di dalam Perum Jamkrindo. Kemudian melakukan telah atas hasil pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Jamkrindo. Di dalam berkaitan dengan masalah perwujudan prinsip tata kelola itu ada aturan baik dikeluarkan oleh peraturan OJK nomor 3 terkait dengan pelaksanaan tata kelola yang itu harus dilaporkan Pak, harus dilaporkan menjadi KPI, Key Performance Index, KPI. Kemudian terkait dengan masalah fungsi pengawasan oleh Jamkrindo itu, bagaimana posisi Dewan Pengawas dalam hal satu mengarahkan, yang kedua pemberian nasihat. Jadi sesungguhnya dalam pengawasan oleh Dewan Pengawas itu kalau kita mengacu kepada Undang-Undang BUMN, Undang-Undang Perseroan itu bahwa tugas utama daripada Dewan Pengawas adalah satu melakukan pengawasan, yang kedua memberikan nasihat. Itu dua hal itu. Nah, itu diwujudkan dalam hal apa gitu. Kita melihat dalam konteks ini juga sebetulnya Dewan Pengawas tidak menjalankan tugasnya dengan sendirinya, karena ini dibantu oleh komite. Ada dua komite yang dibentuk, satu komite audit, yang kedua komite pengawasan, investasi dan resiko. Dua komite ini sangat menentukan kualitas daripada pengawasan. Karena bisa jadi seperti kami, misalnya latar belakangnya bukan dari ekonomi, tapi dari filsafat. Nah, bagaimana saya bisa paham terhadap laporan keuangan, kemudian bagaimana saya paham terhadap hal-hal yang menjadi penentuan kinerja. Nah, itu saya sebelum rapat tuh di briefing. Ini data-datanya, sehingga ketika rapat itu udah jelas itu. Itu Pak sebagai gambaran. Lanjut. Next. Nah, manfaat penelitian jelas Pak. Satu, untuk menambah hasanah penelitian, pengembangan memanfaatkan keilmuan. Kemudian selanjutnya adalah diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi perguruan tinggi dan Perum Jamkrindo. Next. Next. Oke, next. Nah, saya mengambil terkait dengan teori pengawas, ada apa itu pengawasan. Saya sudah katakan bahwa kalau kita mengacu kepada peraturan Undang-Undang nomor 35 tahun 2018, yang disebut dengan pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas untuk menilai perusahaan dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang ininya. Demikian pula dari beberapa daripada pakar yang saya ambil, intinya juga tidak jauh berbeda, bahwa pengawasan itu adalah bagaimana
membandingkan antara Dasain dengan Dasolen. Sehingga pengawasan itu menjadi bagian daripada sistem informasi, Pak. Sistem informasi untuk melihat apakah yang dilakukan itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Dewan Direksi itu sudah sesuai atau tidak. Itu sekilas terkait dengan apa itu pengawasan dari sisi kajian teorinya. Lanjut, next. 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 Nah, kemudian maksud dan tujuan pengawasan itu untuk mengetahui segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana atau ditetapkan. Kemudian dari beberapa teori yang dikembangkan terkait dengan pengawasan, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik. Next. Next. Halo. Next. Nah, selanjutnya adalah apa yang jenis-jenis. Kalau kita mengacu kepada Siagian, ada dua pengawasan. Yang pertama adalah pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung adalah pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan terhadap bawahannya. Pengawasan ini biasanya dalam bentuk inspeksi langsung. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap bawahan dari berupa laporan yang disampaikan. Jadi memang kami sebagai pengawas itu melakukan dua hal itu. Satu, pengawasan langsung itu biasanya kami kalau misalnya dari pemegang saham memerintahkan, misalnya terkait dengan masalah kemarin gonjang-ganjing investasi, Pak. Ada surat langsung dari BUMN kepada kita untuk langsung melakukan pengawasan supaya investasi itu sesuai dengan yang dijalankan sesuai dengan aturan mainnya. Nah, itu kami langsung bisa langsung mengambil data-datanya, kemudian kita meminta SOP-nya seperti apa. Dan kalau memang itu keliru, maka langsung diberitahu ini loh yang ininya. Itu langsung, Pak. Tapi ada juga dalam bentuk kita mengadakan semacam rapat ya di sisi pengawasan, rapat rutin yang di dalamnya itu disampaikan ini loh yang sudah terjadi seperti ini. Dan itu rutin kita lakukan dalam satu rapat gabungan antara direksi dan komisaris. Selanjutnya, next. 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 Nah, terus next. Oh ya. Nah, ini kerangka berpikirnya. Kerangka berpikir di dalam penelitian itu adalah berpikir merupakan model konseptual dan bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagaimana masalah dan fokus dalam ilmiah. Kerangka berpikir meliputi implementasi tugas pengawas, metode pengawasan, dan hasil-hasil tugas Dewan Pengawas dan ini. Nah, itu nanti akan menjadi bagian kita di dalam penelitian ini. Kemudian kerangka berpikirnya adalah kita akan melihat bahwa di dalam pengawasan itu, Dewan Pengawas itu kan mempunyai, saya katakan, organ-organ. Dan organ-organ itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada Dewan Pengawas dalam hal ini, yaitu ada semacam komite audit, kemudian juga ada yang bagian operasional teknis administratif itu sekretaris Dewan Pengawas, dan kemudian komite investasi manajemen dan resiko. Nah, dari data-data itu disampaikan ini loh yang Halo, Bapak. Kamu kelas? Ya. Oke, mohon Pak, silakan Pak. Ya Pak. Tadi ada jaringan sedikit. Halo Pak.
Oke Pak, lanjut Pak, boleh Pak. Monggo Pak. Oke ya. Saya ingin langsung aja kepada ini. Next. Kerangka berpikirnya next. Lanjut. Next. 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 Oke. Sebelumnya. Aduh. Mohon maaf Pak, agak jauh dengan staf saya. Boleh Pak. Oke. Rancangan penelitian. Nah, dalam konteks ini bahwa next. Oke, udah. Dalam rancangan penelitian itu dilakukan berbasis studi kasus, Pak. Studi kasus terhadap Perum Jamkrindo yang menjadi bagian daripada penelitian saya. Kemudian saya urutkan menjadi satu kesatuan sistem. Nanti akan kita lihat bahwa sebetulnya ya di dalam pengawasan itu ada 3 aspek strategis yang yang menjadi indikator keberhasilan mengawas. Yang pertama adalah aspek pengawasan dan pemberi nasihat. Yang kedua aspek pelaporan dan aspek dinamis. Nanti bisa kita elaborasi apakah ini menjadi bagian yang harus jadi penelitian. Next. Oke, 8 tahap metode. Sebelumnya 8 tahap metode studi kasus. 1, menyeleksi topik penelitian sudah ditetapkan, kemudian menentukan masalah dan topik penelitian, kemudian menganalisis temuan, menganalisis data, memvalidasi temuan, dan menulis laporan penelitian. Ini hal yang umum yang menjadi bagian daripada ini yang nanti mungkin saya mohon masukan dari Bapak-bapak sekalian. Selanjutnya next. Nah, karena subjek dan objek penelitian, kalau terkait dengan subjek itu adalah beberapa informan yang dapat memberikan data dan informasi terkait dengan konsep penelitian. Tadi saya katakan bahwa Dewan Pengawas itu mempunyai 2 organ penting, yaitu komite audit dan yang lainnya, serta teman-teman saya yang terkait dengan anggota Dewan Pengawas. Itu yang akan menjadi informan yang akan kita wawancarai. Kemudian objek penelitiannya merupakan sasaran di mana akan dilakukannya sebuah penelitian. Objek penelitian tentang analisis efektif usaha Perum Jamkrindo mungkin bulan Agustus pada tahun 2019. Jadi secara keseluruhan saya menganalisis bagaimana itu diinikan. Ada next. Kemudian teknik pengumpulan data hal yang umum, ada observasi, kemudian wawancara dan dokumentasi itu dari dokumen-dokumen yang ada. Kemudian teknik penelitian juga sama. Selanjutnya adalah tentu ada teknik analisis data dan yang lain perlu dikembangkan. Saya kesimpulannya next. Saya perlu nyampaikan bahwa begitu vitalnya peran Dewan Pengawas di dalam tata kelola perusahaan penjamin menyebabkan keberadaannya perlu mendapatkan penguatan agar kepentingan para pihak tetap terjaga. Hal tersebut dalam rangka memastikan misi pemerintah agar sektor UMKM mampu dan berdaya dengan diberikan akses terhadap permodalan dan pemberian. Dengan cara ini diharapkan tujuan besar negara untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang hidup layak bagi setiap warga dapat tercapai. Itu kesimpulannya, bahwa pada intinya pengawasan itu ada 2. Apakah perusahaan itu sudah menjalankan tata kelola yang baik? Kemudian yang kedua, apakah mekanisme pengawasan yang kita lakukan itu, yang dilakukan oleh Dewan Pengawas di Jamkrindo itu sudah memberikan arahan tercapainya
rencana kegiatan dan anggaran perusahaan yang disebut dengan RKAP. Nah, saya simpulkan ternyata memang pengawasan yang dilakukan oleh Jamkrindo sudah memenuhi. Nanti saya akan sampaikan data-datanya bahwa kita sudah sampai lebih dari 100% dari pencapaiannya. Mungkin itu Pak yang perlu disampaikan dan saya mohon arahan supaya ini bisa lebih ini, dan mohon maaf karena ini juga mendadak, saya dikasih waktu sekitar seminggu untuk menyiapkannya. Jadi mohon kalau banyak kekurangan dan yang lainnya, tentu sebagai aktor di dalam perusahaan saya cukup mendapatkan data-data yang primer gitu Pak. Saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muklas Rawi atas paparan proposal bisnisnya. Selamat datang Bapak Dirgantara, Pak Dokter, selamat datang. Siap Pak Warek, terima kasih. Salam kenal. Mohon maaf ini tadi ada terkendala jaringan sehingga baru bisa bergabung. Mohon izin, siap. Pak Aris, perkenalkan ini penguji tamu kita, Pak Aris. Siap, Pak Warek. Siap, Pak Aris, Mas. Pak Ketua. Mas Dokter. Mohon izin. Mohon izin. Siap, Mas. Terima kasih Bapak Aris atas kesediaannya waktu untuk hadir kembali di proposal sidang Bapak Muklas Rawi. Iya. Berikutnya, sesuai prosedur kita, saya persilakan untuk Prof. Joni untuk memulai tanya jawab atau diskusi perihal naskah Bapak Muklas Rawi. Monggo Pak Joni, waktu seperti biasa ya Pak ya? Waktu seperti biasa. Rawi, Ya, sebetulnya saya tidak terlalu banyak bertanya, cuman saya hanya memberikan masukan-masukan untuk menyempurnakan penulisan dan struktur dari tesis ini. Yang pertama adalah pada bagian latar belakang. Latar belakang, kalau saya hubungkan dengan simpulan, ini menurut pendapat saya saja sih, jadi nanti bisa ditambahkan di sana beberapa hal. Karena di simpulan ini ada satu kata kunci yang menurut saya sangat strategis, di mana saya bacakan Pak ya, dari slide yang Bapak tampilkan ini. Tata kelola perusahaan dan seterusnya, penjaminan menyebabkan keberadaannya perlu mendapatkan penguatan agar kepentingan para pihak tetap terjaga. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangat strategis. Kalau saya tarik lagi ke latar belakang, ada beberapa hal yang perlu ditambahkan di sana, di latar belakang menurut saya. Jadi di latar belakang ini, di latar belakang ini masih kurang dua hal. Yang pertama adalah karena ini pengawasan kredit, mungkin informasi tentang, maksud saya informasi kuantitatifnya, berupa angka industri, tentang industri keuangan, perkreditan, dan seterusnya, ini perlu ditambahkan di sana. Mungkin bentuknya seperti diagram atau apapun. Infografis misalkan. Kemudian yang kedua, yang sangat penting lagi adalah research gap. Research gap. Jadi hal mendasar apa yang membuat kita tertarik untuk membuat penelitian ini? Di mana simpulannya adalah keberadaan dari Dewan Pengawas ini perlu mendapat penguatan. Itu yang pertama. Jadi mohon dibuat catatannya. Kemudian ada hal yang mengganggu lagi masih di background tadi. Semua informasi tentang Jamkrindo, tentang visi, tentang nama dan seterusnya,
sebaiknya dipindahkan saja. Jadi tidak dihapus, hanya di-cut, dipindah ke bab 4. Bab 4 kan temuan nanti ya. Itu yang masih pertama. Langsung atau bagaimana Pak Yudit? Di panel dulu Pak. Pak, sebentar Pak, bab 4 terkait dengan tadi ya, masalah penjelasan jam kerindo gitu Pak. Ya, jadi informasi tentang jam kerindo itu kan merupakan hasil dari penelitian Bapak gitu. Bapak kan melakukan penelitian, menemukan jam kerindo seperti ini dan seterusnya. Ada visinya, ada misinya, ada macam-macam. Semua itu diambil, dipindahkan ke bab 4. Oke. Jadi Boleh Pak Muklas untuk menanggapi. Jadi mungkin Yang pertama masalah tadi Pak terkait data perkreditan. Jadi gini Pak, jam kerindo itu bergerak di dalam penjaminan Pak. Jadi makanya dikategorikan sebagai KNB, keuangan non bank Pak. Jadi sifatnya itu tidak menghimpun, tidak mendanai Pak, tapi melakukan penjaminan terhadap program-program kredit yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya pengembangan UMKM semacam KUR dan yang lainnya Pak. Jadi kalau orang misalnya, makanya gini, tadi saya katakan bahwa UMKM itu sebetulnya satu usaha yang secara bisnis visible tapi tidak bankable. Di dalam aturan perbankan, ya Pak, di dalam aturan perbankan bahwa penjaminan kredit akan diberikan kalau ada kolateral, ada jaminan, ada agunan. Nah, karena tidak ada agunan itu harusnya 125, karena ini baru 50, nah 75 lagi dijamin oleh kita itu, Pak. Oke. Jadi mungkin datanya data penjaminan, Pak ya. Perkembangan penjaminan begitu, Pak. Boleh. Itu, Pak ya. Oke, Pak. Siapa? baik, untuk selanjutnya boleh Pak untuk yang riset gap tadi Terkait riset gap ya. Jadi hal mendasar apa Dewan Pengawas harus menjadi penguatan Pak ya? Betul. Itu apa ya? Nah, saya udah katakan bahwa latar belakang Dewan Pengawas itu kan basicnya tidak semuanya orang yang paham terhadap masalah keuangan, Pak, masalah perusahaan. Malah di tempat kami itu kan ada 2 orang birokrat, Pak, deputi, Pak. Deputi di bidang yang berbeda. Satu deputi di Menpan RB, kemudian satunya lagi di Kementerian Keuangan, ini ada bersinggungan, tapi tidak terlalu paham. Nah, saya melihat bahwa ternyata mereka juga ketika dipresentasikan oleh oleh direksi terkait dengan ini pencapaian dan yang lain, kadang-kadang juga kebingungan itu. Gitu. Kebingungan, Mbak. Sehingga inilah yang saya katakan penguatan. Penguatannya di mana? Melalui optimalisasi komite ya yang dibentuk itu, Pak. Jadi kalau katakannya dewan pakarnya lah, Pak. Jadi ketika misalnya ketika saya akan rapat misalnya terhadap hasil pencapaian itu, kira-kira aspek mana saja yang harus kita perkuat di situ, Pak. Misalnya ini pencapaiannya sekian, atas dasar apa? Nah, mereka kan punya rumus-rumus ekonominya, Pak. Nah, itu yang tidak paham. Nah, dalam konteks ini ya penguatan itu di aspek itu tadi, Pak. Aspek organ-organ pendukung, Pak. Itu mungkin, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Ya, Pak. Cukup Pak Joni? Prof? Ya, yang berikutnya ada beberapa hal. Sekedar koreksi sedikit. Boleh. Yang terutama tentang tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian di sini adalah berupa statement yang akan dicapai setelah melakukan proses penelitian ini. Kemudian di sini kalau bisa saya bacakan adalah tentang menganalisis perwujudan prinsip tata kelola dan seterusnya. Kemudian yang kedua menganalisis fungsi pengawasan. Yang ketiga adalah penelaahan hasil tugas. Jadi
ketiga-tiganya ini sebetulnya bukan tujuan, tetapi proses dalam rangka melaksanakan penelitian untuk mencapai tujuan yang belum tertulis di sini. Maksud saya, kalau tujuannya adalah menganalisis nomor 1, kedua menganalisis, ketiga juga penelaahan, nanti tujuannya tidak akan pernah tercapai karena yang menjadi tujuan adalah prosesnya. Jadi akhirnya berproses terus-menerus tanpa mendapatkan hasil, gitu ya. Itu hanya aja, hanya sedikit koreksi. Kemudian saya lanjutkan lagi Pak Yudit dan Pak Muhammad Rawi. Poin 3.2.2. Poin 3.2.2. Kemudian di sana ada A. Legalitas, B. Mutu, C. Visi, D. Misi, E. Nilai-nilai. Oh iya. Ya, jadi ini isinya juga sangat-sangat strategis. Seharusnya ini adalah merupakan temuan penelitian. Sehingga semuanya ini digeser saja ke bab 4. Ya, Pak. Ya, karena bab 3 itu adalah metodologi penelitian, hanya menjelaskan saja yang diteliti adalah PT Jamkrindo. Kemudian diberi penjelasan sedikit, sedangkan yang A, B, C, D, dan E, semuanya ini merupakan penemuan. Prasidang ataupun sidang tesis berikutnya ataupun skripsi, mohon izin Pak Ketua, ada beberapa yang kita ke Pak ya, infrastruktur dan lain-lain. Tapi dengan sekilas, jadi kita punya waktu, alhamdulillah kayaknya sudah bisa ya Pak Ketua ya, untuk jaringan dan lain-lain. Rasa masih oke lah, mengurangi esensi sidang. Gitu. Kami putuskan Pak, Bapak boleh atau lolos dalam prasidang ini, ya. Bapak silakan untuk turun lapangan, ya, untuk mengambil data, karena proses kualitatif itu perlu pendalaman, Pak. Maka saran kami mohon bisa diatur sedemikian waktunya akan mendapatkan data yang memang pas, gitu ya, Pak. Ini ada Prof. Joni memberikan mungkin kurang jelas ya Prof. Nanti kita anukan. Yang perlu diperbaiki adalah penataan naskah Pak nanti dalam sidang Pak ya. Nanti akan kami share Pak. Ya Pak. Ada bab 1 itu seperti apa kalau yang kualitatif Pak. Karena berbeda penataan di IBMT yang kuali dan kuanti berbeda. Tapi nanti akan kami kirimkan. Saya rasa cukup sekian, Pak Ketua, Mr. Richard, Pak Joni, Pak Dirga, Pak Muklas, kita selalu sehat. Ya Pak. Dan kita akan semoga bertemu kembali. Ya. Semoga tidak online ya Pak ya. Kita bisa ketemu ke Surabaya, kemudian begitu lah. Lebih enak. Ya. Alias ini doa juga semoga Oke. Terima kasih semuanya. Saya akhiri wabillahi taufiq. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Take care. Thank you. Ya Pak. Ya.